Penalti. Pilihan fakta terkini. 5 kerusuhan paling tragis dalam sejarah sepak bola. Pertama, tragedi di Nasional Peru 24 Mei 1964. 318 orang meninggal dunia. Sebanyak 318 orang meninggal dunia, dan ini merupakan kerusuhan paling tragis dalam sejarah sepak bola. Saat itu digelar kualifikasi Olimpiade 1956 yang mempertemukan tuan rumah Peru melawan Argentina. Kedua, laga Arema FC versus Persebaya. 1 Oktober 2022, 127 orang meninggal dunia. Para penonton berusaha masuk ke tengah lapangan sehingga aparat menembakkan gas air mata dan terjadi kericuhan yang menyebabkan 127 orang meninggal dunia. Ketiga, kerusuhan Ghana 9 Mei 2001. 126 orang meninggal dunia. Sebanyak 126 orang meninggal dunia dalam kerusuhan yang terjadi di Accra Sports Stadium Ghana. Saat itu digelar antara laga yang mempertemukan Hearts of Oak dan Asante Kotoko. Karena penonton tidak patuh, polisi menembakkan gas air mata. Keempat, tragedi Hillsborough 15 April 1989. 96 orang meninggal dunia, merupakan tragedi terkelam yang pernah terjadi di tanah Inggris. Saat itu Liverpool menghadapi Nottingham Forest di semifinal FA 1988-1989. Kelima, kerusuhan di Port Said 1 Februari 2012. 79 orang meninggal dunia. Kerusuhan di Port Said terjadi pada 1 Februari 2012. Saat itu 2 klub asal Mesir, Al-Masry dan Al-Ahli, bertemu di lanjutan Liga Mesir. Singkat kata, Al-Ahli menang 3-1 atas tim tuan rumah. Hasil itu membuat supporter tuan rumah tidak terima. Mereka menyerang supporter tim tamu menggunakan pisau, botol, hingga pedang. Untuk menghormati korban tragedi Kanjuruhan Malang, kita sepak bola akan melakukan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Hai, saya Jordan, asli Indonesia. Saya Ucu dari Amerika yang cinta Indonesia dan cinta sepak bola. Podcast Sepak Bola. Gol, 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 gol. Selamat malam Bang Ucup. Selamat pagi Bang Jordan. Apa kabar? Kabar aku sih sehat-sehat aja ya. Tapi lagi sedih banget nih di Indonesia Bang Ucup. Banget ya. Benar-benar sedih ya. Karena telah terjadi tragedi olahraga ya, terburuk sepanjang masa di Indonesia. Korbannya masih simpang siur ya. Data korban masih simpang siur. Kalau kata Wakil Gubernur Jawa Timur, korbannya sekitar 174 orang ya. Kalau dari Dinas Kesehatan Jawa Timur, korbannya sekitar 131 orang ya. Tapi dari versi Kapolri, ini korbannya 125 orang, katanya ada double data. Ya, tapi hari ini kita masih
masih simpang siur dan menunggu hasil yang jelas ya sampai podcast ini dibuat. Gimana menurut Bang Ucup? Sedih banget ya. Kita sebelum apa aja kita fans sepak bola, kita mau nonton di stadion, kita mau nonton di tribun, nonton sama keluarga, teman. Tapi kita mau nonton ini. Kamu punya anak ya, aku juga punya anak. Aku nggak mau anak saya bisa kembali ya. Ini sedih banget. Iya, sedih banget betul. Ya, bahkan bisa masih menjadi nomor 2 ya tragedi olahraga terburuk sepanjang masa ya. Pertama ada Nasional Peru ya, 328 orang meninggal. Tapi itu tahun 1964 Bang Ucup. Lama. Udah lama gitu. Betul ya, maksudnya ya wajar lah tahun segitu ada kejadian seperti itu gitu ya. Karena mungkin pengamanan masih belajar ya. Peraturan FIFA juga mungkin masih belajar gitu. Tapi ini tahun 2022 loh. Iya. Kok masih bisa gitu kejadian lagi. Ini yang bikin kesel kan itu sebenarnya, yang bikin sedih kan itu. Tahun 2022 gitu. Ya Hillsborough ya tahun 89. Ya 96 orang ya. Ghana ini kan 2001 ya kejadian meninggal ini. Jadi yang sangat disayangkan ini tahun 2022 dan masih kejadian. Itu sih Bang Ucup. Podcast sepak bola teman saya, teman semuanya. Kita gak mau menyalahkan siapa ya. Karena ini tragedi ya. Ini tragedi. Ya kalau salah ya banyak pihak salah. Ya kita nggak bisa salin 1, 2 nggak bisa. Semua salah, sama-sama salah sih. Ya makanya Presiden Jokowi sampai kasih perintah ya untuk liganya stop dulu ya sampai penyelidikan investigasinya tuntas. Mungkin lama atau bulan, semingguan, sebulan, 2 bulan, berapa? Kita nggak tahu ya. Kalau dari Presiden bilang sampai investigasinya clear gitu. Tapi kemarin Liga sih kasih pengumuman resmi seminggu aja. Makanya ya hanya seminggu. Orang di sini udah mau musim berhenti. Makanya ya ini nggak tahu sih ya, masih simpang siur juga. Ya, karena ada kemungkinan si yang udah pasti hukumannya adalah Arema Malang tidak bisa main di kandang lagi. Ya pasti ya. Udah pasti nggak bisa karena udah keluar pengumumannya. Lucunya respon dari Presiden Arema adalah responnya ya kita jadi nggak kehilangan pemasukan tiket, sponsor jadi rugi nanti. Mikirnya masih income gitu. Padahal 125 orang udah meninggal. Ini juga menarik ya. Ya, maksudnya dari cara dia ngomong juga masih kelihatan otaknya masih uang gitu. Ya uang ya, duit aja. Iya betul ya. Aduh. Nah ini kronologinya adalah pertandingan selesai nih Bang Ucup. Tapi skornya kalah kan 2-3 ya di home-nya Arema. Ya, nah ini jadi kemenangan ya perdana selama hampir 23 tahun terakhir di derby Jawa Timur buat Persebaya. Jadi mereka memang derby ya kayak Persija Persib gitu ya. Gitu. Jadi memang menyakitkan lah. Ya penonton masuk lapangan. Ya mereka bilang mau menyalahkan pemain ya nggak bisa juga gitu ya. Kalau kita masuk lapangan salah juga gitu. Salah juga gitu karena ya itu kan bukan tegas ya nggak begitu caranya lah ya masuk lapangan gitu ya. Nah polisi kalah jumlah ya. Nah ini lagi diinvestigasi juga nih ya jumlahnya berapa karena standar FIFA itu 1.400 personel minimal. Polisi? Ya minimal ya. Ini nggak tahu polisinya berapa, kayaknya nggak sampai. Oh oke. Karena itu banyak ya? Iya, karena hitungannya begitu ya kalau dari FIFA ya. Tapi kayaknya nggak sampai sih kemarin. Kayaknya sedikit banget gitu polisinya. Karena nggak ada fans away fans ya, nggak ada teman fans Persib. Apapun ya, for any reason pokoknya 1.400 aja. Mau penontonnya satu juga tetap 1.400 harusnya. Oke. Gitu. Nah ini kan makanya mau lagi diinvestigasi nih. Gitu. Dan yang paling menyedihkan adalah itulah gas air mata. Ya, dilarang FIFA. Nah, Ya dari FIFA nggak boleh ya. Nggak boleh karena memang sudah banyak kejadian kan.
tahun 1964 itu 328 orang meninggal itu karena gas air mata juga Bang Ojo. Iya, nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Kamu pernah kena gas air mata nggak Bang? Enggak. Nggak pernah. Aku pernah nggak sengaja. Jadi abis demo ya ditembak gas air mata kan bubar tuh. Nah aku lewat lagi main Vespa sama anak-anak tuh. Main Vespa lewat net. Aku jatuh nabrak trotoar. Itu perih banget Bang Ojo. Hidung mata perih banget. Sisa doang tuh. Itu sisa loh. Gua nggak tahu kalau itu ditembak langsung pas depan muka pas lagi baru. Iya. Pas from the open gitu. Aduh nggak tahu tuh perihnya kayak gimana ya. Jadi orang panik kan, mata perih nggak bisa nafas. Ya otomatis kan larinya kemana? Pasti ke exit kan. Iya, tapi sempit ya cuma satu gitu. Jadi orang membludak di sana, kegencet di sana, keinjak di sana, habis nafas di situ. aku juga baca pintu keluar masih tertutup. Itu dia. Kenapa ditutup coba? Nggak tahu kan? Pertandingan udah selesai masih tutup. Biasanya buka pintu keluar setelah menit 80, 81, 82. Biasanya pintu keluar udah. Betul. Biasanya kalau nonton pertandingan ya. Menit 80 itu pedagang-pedagang tuh udah pada masuk. Udah mau jualan lagi biasanya ya. Kalau aku nonton Indonesia tuh menit 80 tuh udah dibuka tuh pintu keluar tuh. Jadi orang luar tuh anak-anak yang nggak jelas gitu pada masuk tuh gitu loh. Ini belum dibuka nih, lucu juga sih gitu. Aneh sih. Aneh. Kesalahan panpel ya yang lagi diinvestigasi ya. Ini yang paling serem banget. Kapasitas penonton stadion itu 38.000. Tiket yang dicetak tiketnya 42.000, berarti kan over capacity 4.000. Ya cetaknya ada 42.000 tiket. Kapasitas kita kan bawa. Nggak tahu itu calo. Nggak tahu calo. Dari nggak tahu final ya. Nggak tahu orang tiket palsu bikin sendiri. Kan nggak tahu kita dari mana kok bisa 42.000. Padahal ada instruction ya dari polisi itu cuman 75% kapasitas penonton karena masih pandemi. Oh, anjir. Artinya 17.000 lebih ya. Wah, ya sekitar hampir ya 17.000, hampir 20.000 ya. Gila. Ya itu ngeri juga sih itu. Ya kalau over capacity aja udah serem ya. Artinya kan ada orang yang udah berdiri udah desek-desekan ya, basically udah kepenuhan. Ya, udah ada standing room only seperti itu ya. Betul ya. Nah, menariknya tanggal 29 polisi udah kasih permintaan kalau pertandingan jangan malam-malam. Iya, susah ya, jangan malam-malam. Iya, karena kalau derby besar, pertandingan besar, malam itu riskan. Kenapa? Pulang dari stadion udah terlalu malam. Bener nggak Bang Cuk? Kita kalau pertandingan jam 8, pulang jam 10 malam, itu udah bahaya banget di jalan. Udah pakai baju bola kan, ketemu di jalan kan bisa ditusuk apa, ngerti nggak Bang? Terus gak ada public transportasi terlalu lama ya. Betul ya, makanya polisi udah bilang jam 3 tapi tetap dibikin malam gitu. Tahu nggak kenapa Bang Jo dibikin malam? Karena duit ya. Pasti kontrak dari televisi atau ya, karena prime time kan, cari prime time. Ini itu harus belajar dari mana. Tiket lebih harus di league final. Nggak mau seperti itu. Kita udah lihat Manchester Derby main terlalu awal karena nggak mau seperti ini ya. Iya. Liga Indonesia harus belajar dari luar ya. Harus banget ya, karena memang ada sinetron juga kan kalau Indonesia tuh gitu. Jadi orang-orang pada bilang kenapa kita mementingkan sinetron dibanding keselamatan gitu loh. Ya, ini harus belajar banget ya. Semua pertandingan besar itu bikin siang kok. Ya, pasti early lah jam 6 Indonesia ya. Kira-kira kan jam 2 jam 3 di sana kan. Yang karena udah gak jadi pertandingan Persib lawan Persija tapi itu jadwalnya sore atau sore. Sebelumnya malam. Polisi kasih permintaan. Disetujui sama Liga Indonesia. PSSI disetujui gitu. Lucunya Arema Persebaya nggak disetujui, tetap main malam. Alasannya karena tidak ada bonek.
supporternya Persebaya gitu loh. Artinya oke, masih baik ya. Ya makanya ini meninggal bukan karena berantem ya, meninggal Iya. bukan karena fighting, bukan ya, tapi Di sini medianya di Amerika mulai dengan mereka bilang berantem supporter Iya. Persibaya lawan Arema, banyak netizen balas jangan seperti itu, bonek gak boleh masuk, ini bukan itu fan lawan polisi seperti itu, fans sendirian juga ini. betul. Lebih banyak media Amerika bilang lawan fans Arema, tapi itu salah. Iya, bukan perkelahian ya, bukan perang, Bukan. tapi memang sama polisi ya. Tapi meninggal juga Iya. meninggalnya bukan karena dipukulin polisi, Bang. Bukan. Meninggal karena kehabisan nafas. Nggak bisa nafas. Mukanya biru semua. Aku lihat foto-foto ininya ya, foto-foto mayatnya kan kita Aku kelihatan juga. mukanya biru, tapi bukan nggak ada pukulan berdarah gitu, nggak ada. Gila. Teman-teman saya banyak teman bertanya aku tentang ini karena ini Liga Indonesia. Aku bilang jangan cari online karena kamu tahu biasanya kalau cek status WA ada video orang meninggal, itu Indonesia banget. Aku bilang jangan mencari karena orang Indonesia gak ada sensor, gak ada blur, selalu ada orang meninggal, ada video. Iya, apapun ya, kecelakaan apapun ada videonya ya. Itu dia. Jadi kita terancam sama sanksi dari FIFA juga. Ya. Udah resmi atau Belum ancaman. Masih terancam. ancamannya? Ya, kompetisi dibekukan bisa sampai 8 tahun atau 5 tahun ya. Biasanya sih 5 tahun ya. Waktu itu yang tragedi Heysel itu kan Liga Inggris nggak boleh main di Champions League 5 tahun, Bang Coba. Champions League ya. Ya 5 tahun. Gitu. Keanggotaan FIFA dicabut kayaknya nggak mungkin ya kalau sampai dicabut ya. Karena uangnya lumayan dari Indonesia kan. Bener. Ini ada kemungkinan pembatalan tuan rumah Piala Dunia Iya, ini U23, U20. Itu parah. Bisa. Parah. Kalau itu bisa karena Mungkin memang ya. kita penyelenggaranya kan. Iya, mereka takut ya. Apalagi di Israel, Bang Ucup. Ada Israel, ini kita bisa lindungin orang Israel nggak? Ini kan nggak ada hubungan diplomatik. Mereka mau lari kemana? Duta besarnya nggak ada. Iya, benar. Ya, atau kompetisi Liga Indonesia tanpa penonton selama 5 tahun. Ini setuju sih aku. Liga tetap ada tapi nggak usah ada penonton. Iya, mungkin seperti itu. Betul. Karena udah setahun seperti itu, udah dibobol ya. Atau mungkin nggak boleh away fans ya. Masalahnya kalau nggak boleh away fans, nggak ada yang berantem sama away juga kan sebenarnya ya Bang Ucup. Oh iya, benar. Kalau aku maunya ya sebenarnya ya, Arema ini di ban. Arema yang di ban harus. Di ban 5 tahun atau 10 tahun atau dibubarin ya. Jadi nggak ada di Liga Indonesia. Dan waktu 5 tahun, setelah 5 tahun atau 10 tahun, masuknya dari liga paling bawah dan Liga 3. Iya, 3 tahun, ya. Benar. Gitu. Supaya kapok gitu. Tetapi ini supporter Arema bukan pemain Arema ya. Betul. Bukan masalah pemain mereka. Betul. Sama liga ini, aduh, Iya. bener-bener deh. Liganya jangan cari untung banget lah. Ya. Polisi ya 1.400 lah, sesuai standar FIFA aja. Gitu. Tiketnya jangan sampai bisa dicurangin gitu. Jangan sampai bisa double tiketnya. Ya, ini harus belajar banget. Harus belajar banget. Gitu. Ini yang harus harus serius gitu. Ya jangan orang meninggal tuh besok lupa gitu. Ya satu nyawa aja harus berharga, ini berharga loh, satu nyawa. Ini 120 lebih ya. Bisa 170, nggak tahu nih aslinya berapa, bisa 200 kan nggak tahu Bang. Ini lagi kritis di rumah sakit nih. Ya, kritisnya meninggal gimana? Sekarang Indonesia punya mata dari dunia. Iya. Terus ganti ya. Memang harus begini, mungkin mereka ya bisa jadi pahlawan juga untuk sepak bola Indonesia yang meninggal. Harus meninggal supaya sadar gitu. Ya Liga Indonesia ini harus sadar gitu. Ya ada anak kecil selamat loh Bang Acok kemarin. Tapi 2 orang tuanya meninggal di lapangan. Gila. Ada balita loh.
Aku lihat Mau nangis. daftar orang meninggal ya. Ada balita 2 tahun meninggal, ya ampun. Gila, 2 tahun. Gue kebayang anak gue gitu ya. Kan sedih banget gitu. Iya. Masa sampai harus gini dulu gitu ya. Jadi memang mengecewakan banget sih. Gitu. Terus juga buat supporter ya. Buat supporter juga dewasa lah. Bener gak Bang Ocom? Ya, Apa? harus dewasa supporter sepak bola. Kalau kalah ya kalah udah. Ya udah, pulang. Pulang terima aja. Hormatin lawan, respect gitu. Nggak usah menghina yang personal, nggak usah, udah kalah gitu. Lagu-lagunya Bang Ucup ya, chance-nya ya, chance di lapangan ya. Ini harus diganti lah. Ya jangan ada lagu-lagu yang misalnya AC Milan sak modare gitu. AC Milan ya, aku suka AC Milan ya sampai mati gitu. Janganlah. Yang sampai mati gitu nggak usah. Ngerti nggak? AC Milan sampai mati ya. Terus Inter apa yang dikatain lah ya. Janganlah. Ya, kecintaan kita sama tim kesayangan kita itu harus lebih besar dari kebencian kita. Bener nggak Bang Ocom? Ya, masa kita AC Milan, iya AC Milan sampai pulang ya. iya maksudnya nggak perlu lah kita cinta AC Milan sampai membenci Inter Milan, buat apa gitu, bener nggak? Iya, boleh selalu di hatiku ya. Iya. Gitu aja ya. Persija di hati, Persib Bandung di hati, tapi kita nggak usah benci tim Persija, buat apa gitu? Iya. Gitu. Terus lagu-lagu janganlah ada dibunuh saja. Itu ada chance itu dibunuh saja, itu ada Bang Ocok. Ya, mungkin harus ganti fan culture seperti itu. Ya. Betul, culture-nya tuh kita harus cinta tim. Jadi bukan benci lawan gitu. Itu lagu-lagu di lapangan tuh ngeri loh. Ya. Iya benar. Ini nggak boleh gitu. Misalnya pendukung Inter dibunuh saja, itu janganlah lagu-lagu gitu. Itu kan bahaya banget. Misalnya ya. Bahaya. Ini aku pakai perumpamannya Liga Luar aja biar nggak marah orang-orangnya. Ya kan ngeri banget ya. Gitu ya. Nah terus juga kita dapat respect sih, bagus ya dari Liga Spanyol ya. Ada pita hitam sama dari Indonesia. Sama Liga Belanda juga. Liga Belanda juga betul ya. Ada Ozil, Ramos, Liverpool, PSG ya yang bikin bela sungkawa ya, ucapan bela sungkawa untuk Indonesia ya. Menarik ya, Indonesia terkenal bukan karena prestasi tapi karena tragedi ya. Itu aja sih Bang Ocop ya. Gimana Bang Ocop? Sedihnya gimana? Sedih banget. Betul. Seperti sepak bola itu. Seperti kamu bilang, sepak bola itu bukan sampai mati ya. Iya. Terus juga ada yang nggak ada yang lebih penting daripada hidup ya. Betul ya. Ini juga ada berita terbaru ya bahwa si Valentino jebret ya 9 juta. Ya mereka si Bang Valen mengundurkan diri ya sebagai host dan komentator program BRI Liga 1 2022-2023 sejak 2 Oktober 2022. Jadi Bang Valentino mengundurkan diri. Waduh, ya ini tindakan yang bagus, luar biasa dan menunjukkan bahwa ini serius. Ya, ini serius dalam menyikapi atau menanggapi tragedi Kanjuruhan ini. Ya, sedih banget sih memang. Gitu. Yang pasti harus diingat adalah benar kata Bang Ucup ya, bahwa sepak bola ini adalah hiburan ya. Ya, bukan jadi kuburan. Ini jadi kuburan kemarin ya. Dan sepak bola nggak boleh lebih dari nyawa, gitu aja Bang Ucup ya. Benar sekali. Ya, soalnya ada statement tuh dari siapa gitu, buku apa Bill Shankly apa lupa siapa gitu. Dia ngomong memang football more than life ya. Iya. Dia bilang football more than life, itu salah sih. Ya, bayangin Bill Shankly ya. Itu 74 orang meninggal ya, Indonesia dari tahun 90 sampai sekarang. Kalah dalam satu malam loh. 125 orang, nggak tahu ya 174 atau 200 orang. Dalam satu malam kalah semua Bang Ucup. Gila nggak? Gila. Ya itulah ya. Yang mungkin kita doain ya supaya semua berbenah ya, Liga Indonesia makin lebih baik, lebih aman, lebih safe. Supporter juga lebih pintar, lebih cerdas gitu ya. Ya ngefans boleh, tapi jangan kebablasan gitu ya. Dan semoga Liga Indonesia makin baik, timnas juga lebih baik ya. Karena timnas lagi bagus-bagusnya nih. Ya, Iya.
Ya, timnas lagi bagus-bagusnya, liganya begini, aduh, jangan sampai di ban lah. Ya, itu aja ya Bang Ucup. Thank you ya Bang Ucup. Jangan lupa dengerin podcast sepak bola ya. Setiap hari Senin bareng gue, Jordan Ucup di Roof, Audio Plus, bagian dari RCTI Plus. Download sekarang Roof dan RCTI Plus di App Store dan Play Store. See you next episode di podcast sepak bola ya. Roof, your audio entertainment universe.